Halo sahabat seiman, salam damai sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Jose Makin, dan dalam video ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita bersama-sama membahas tentang tema Advent. Dengan membahas tema Advent ini, kiranya kita dapat menghayati masa Advent dalam kesadaran iman dan memaknai masa Advent dalam persiapan diri menyambut kedatangan Kristus. Kata Advent sendiri itu berasal dari kata bahasa Latin, dari kata Adventus. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan parousia. Advent dan parousia itu memiliki arti yang sama, yang berarti kedatangan. Maka masa Advent diartikan sebagai waktu penantian Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kata Advent dan parousia itu memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam penerapannya. Advent lebih dipahami sebagai kedatangan Yesus yang pertama, sebagai Mesias penebus manusia, dengan kedatangannya ke dunia, dengan penderitaannya, wafat dan kematiannya, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Sedangkan parousia itu berfokus pada kedatangan Yesus yang kedua, dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa. Dari situ dia akan datang kembali untuk mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Tradisi Advent itu mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik di Spanyol dan Prancis sekitar abad keempat, dan kemudian di Roma sekitar tahun 550-an. Gereja-gereja Ortodoks Timur masih merayakan masa Advent sama seperti masa Prapaskah, yaitu selama 40 hari yang dimulai pada tanggal 15 November dengan semangat tobat, meskipun pertobatan yang dituntut tidak sekeras masa Prapaskah. Pada awalnya, saudara-saudara seiman, masa Advent itu berlangsung lebih lama, yaitu 6 hari minggu, sehingga lamanya sekitar 40 hari. Namun terjadi perubahan yang dibuat oleh Paus Gregorius Agung yang mengubah lamanya masa Advent menjadi lebih singkat, yaitu 4 hari minggu. Sampai sekarang, masa Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November, yakni antara tanggal 27 November dan 3 Desember, dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Sekitar abad ke-9, gereja menetapkan Minggu Advent pertama sebagai awal tahun penanggalan liturgi gereja. Baiklah saudara-saudara seiman, ada beberapa hal pokok yang harus kita ketahui tentang Advent, sehingga kita betul-betul paham dan kita dapat memaknai masa Advent ini dalam iman. Yang pertama, lingkaran Advent. Masa Advent selalu ditandai dengan lingkaran Advent yang biasanya dibuat dari daun-daun segar berwarna hijau dengan 4 buah lilin. Tradisi ini diadaptasi dari kebiasaan orang Jerman sebelum kekristenan berkembang. Orang Jerman menggunakan lingkaran daun yang di atasnya dipasang lilin untuk memberikan pengharapan bahwa musim dingin yang gelap akan lewat. Di abad pertengahan, umat Kristiani mengadaptasi kebiasaan itu dengan makna baru, yakni menantikan kedatangan Yesus Kristus. Pertanyaan yang muncul, mengapa digunakan bentuk lingkaran? Jawabannya sederhana, saudara-saudara seiman, karena lingkaran itu tidak mempunyai awal dan akhir. Ini melambangkan Tuhan yang abadi tanpa awal dan akhir. Kedua, lilin Advent. Lilin Advent yang dipasang di lingkaran Advent ada 4.
3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Lilin-lilin itu melambangkan keempat minggu dalam masa Advent. Setiap minggu sebatang lilin Advent dinyalakan. Minggu pertama dinyalakan sebatang lilin ungu. Minggu kedua dinyalakan 2 batang lilin ungu. Minggu ketiga yang kita sebut dengan Minggu Gaudete dinyalakan 2 batang lilin ungu dan 1 batang lilin merah jambu. Minggu keempat dinyalakan 3 batang lilin ungu dan 1 batang lilin merah jambu. Pada malam Natal, keempat lilin Advent dinyalakan dan 1 lilin Natal berwarna putih ditempatkan di tengah-tengah rangkaian lilin Advent. Dan pada hari raya Natal, semua lilin dinyalakan. Ketiga, arti setiap minggu Advent. Setiap minggu dalam masa Advent, umat Kristiani diajak untuk merenung dengan tema dan wujud tertentu. Minggu Advent pertama ditandai dengan sebatang lilin ungu yang berarti harapan. Umat menantikan Yesus Kristus dengan penuh harapan dan sukacita. Lilin pertama ini disebut dengan lilin nabi, yang mengingatkan kita bahwa para nabi mewartakan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Minggu Advent kedua mempunyai arti kesetiaan dan cinta. Ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lilin kedua ini disebut lilin Bethlehem, yang berarti Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan hadir di dalam hati kita. Minggu Advent ketiga memiliki arti sukacita yang ditandai dengan 2 lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Kita bersukacita untuk menyambut kelahiran Yesus. Lilin ketiga ini disebut lilin gembala karena kabar sukacita kelahiran Yesus pertama kali diberitakan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Minggu Advent keempat ditandai dengan 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda. Minggu keempat memiliki arti perdamaian. Dan lilin keempat ini disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Baiklah saudara-saudara seiman, pertanyaan yang muncul, bagaimana kita menghayati masa Advent? Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Jadi, semakin jelaslah bagi kita bahwa dalam masa Advent, gereja mengajak kita mempersiapkan diri dengan pertobatan hingga kita layak menyambut kedatangannya yang kedua. Persiapan terbaik adalah dengan sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Sakramen Ekaristi menyadarkan kita akan kasih Allah yang memberikan putranya untuk bersatu dengan kita. Sakramen tobat menyadarkan bahwa kita sebenarnya tidak layak menyambut Kristus karena dosa-dosa kita. Namun Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa itu. Masa Advent adalah waktu yang tepat untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi dan membaca kitab suci. Adalah lebih baik bila kita mengikuti bacaan kitab suci sesuai dengan kalender gereja karena telah disusun untuk memperingati kedatangannya yang pertama dan persiapannya untuk kedatangannya yang kedua. Oleh karena itu, masa Advent hendaklah diisi dengan pertobatan, sebab memanglah itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis agar kita layak menyambut Yesus Kristus.
Dengan demikian, kita akan layak menerima keselamatan yang telah datang dari Tuhan, yaitu kelahiran Yesus di Betlehem dan kedatangannya kelak sebagai Hakim Agung akhir zaman.